Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Saputra, mahasiswa pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Nasional Jakarta. Baiklah, saya di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas dasar-dasar agronomi yang berdosenkan oleh Bu Eti. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hama-hama yang menyerang pada tanaman jagung. Kita tidak asing lagi dengan yang namanya hama. Hama merupakan organisme yang menyerang tanaman sehingga pertumbuhan terganggu. Selain itu juga menyebabkan kualitas dan kuantitasnya menurun. Salah satu hama yang menyerang tanaman contohnya yaitu Thrips sp merupakan hama yang merusak berbagai macam tanaman seperti pada tanaman bawang merah, jeruk, jarak, kacang hijau, dan cabai. Hama tersebut menyerang pada bagian buah, bunga, daun pada tanaman. Berdasarkan situs media online Republika oleh Ridwan 2007, terdapat 68 hektar terserang oleh hama di Indonesia. Oke, yang pertama ada lalat. Hama lalat ciri-cirinya berwarna abu-abu berukuran 0,3 sampai 0,5 mm. Hama ini meletakkan telurnya yang berwarna putih di bawah permukaan daun. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi larva, lalu memakan daun, pangkal daun, dan pangkal batang. Serangan larva lalat menyebabkan munculnya lubang-lubang di seluruh tanaman. Jika serangannya hebat, batang akan patah sebab pangkalnya habis dimakan. Cara pencegahan hama lalat ini antara lain dengan melakukan penanaman secara serempak, memakai benih varietas yang tahan hama ini, memasang mulsa jerami di atas bedengan, dan selalu menjaga kebersihan bedengan gulma. Pengendaliannya dilakukan dengan menyemprotkan insektisida seperti Bulldog 25 EC dengan dosis sesuai dengan aturan di kemasan. Yang kedua, ulat tongkol. Hama ulat tongkol meletakkan telurnya yang berwarna putih di daun dan di rambut tongkol. Setelah menetas, telur akan berubah menjadi larva berwarna kuning dengan kepala berwarna hitam. Larva inilah yang akan menyerang tongkol buah dan menyebabkan kebusukan. Pencegahan hama ini dilakukan dengan mengambil dan memusnahkan satu persatu. Jika serangannya hebat, pengendaliannya dilakukan dengan menyemprotkan insektisida seperti Matador, Theodan, atau dengan dosis sesuai aturan kemasan. Ketiga, ada hama ulat tanah. Ulat tanah menyerang bagian-bagian vital tanaman seperti batang dan buah. Hama ini sangat menjengkelkan karena hanya menyerang pada malam hari dan akan bersembunyi di dalam tanah pada siang hari. Ulat tanah biasa menyerang tanaman yang masih muda. Batang tanaman yang terserang akan patah dan mati. Pencegahan hama dilakukan dengan menyemprotkan lahan tanaman menggunakan pestisida sebelum masa tanam. Pengendaliannya dilakukan dengan menyemprotkan insektisida seperti Furadan 3G, Petrofur, atau insektisida yang bersifat sistematik yang meresap ke seluruh bagian tanaman dengan dosis sesuai dengan aturan kemasan. Baik, yang keempat ada hama kumbang penggerak biji. Hama ini menyerang buah mulai dari saat panen sampai masuk ke dalam gudang. Biji buah yang terserang hama kropos karena bagian dalamnya habis digerogoti. Kerugian akibat hama ini sangat besar, bisa mencapai 70%.
Pencegahan muncul hama penggerek batang dilakukan dengan melakukan fumigasi. Pengendaliannya dilakukan dengan menyemprotkan insektisida Permetrin 2,5 ppm dengan dosis sesuai dengan aturan kemasan. Yang kelima ada kumbang bubuk. Sama seperti penggerek biji, kumbang bubuk juga menyerang buah. Gejala yang ditimbulkan adalah munculnya lubang-lubang pada biji. Lama-kelamaan biji jagung akan hancur menjadi bubuk karena digerogoti. Hama ini sering menyerang biji yang kurang kering dan biasanya di saat cuaca lembab. Kerusakan yang diakibatkan hama ini bisa mencapai 10% dari total hasil panen. Pencegahan muncul hama kumbang bubuk bisa dilakukan dengan melakukan fumigasi. Pengendaliannya dilakukan dengan mengaplikasikan insektisida Pospin atau metil bromid dengan dosis sesuai dengan aturan di kemasan. Yang keenam ada hama kutu daun. Hama kutu daun menyerang dengan cara menghisap cairan makanan yang ada di daun. Tanaman yang terserang hama ini akan kekurangan cairan dan daun berubah menjadi kuning, lalu mengering, dan akhirnya mati. Pencegahan kutu daun dilakukan dengan merotasi tanaman untuk memutuskan siklus hidupnya. Pengendalian dilakukan dengan mengaplikasikan insektisida seperti Bravo 50 EC dan dengan dosis sesuai dengan aturan kemasan. Oke, hama yang ketujuh adalah ulat geraya. Hama ulat geraya menyerang daun dalam skala besar. Ulat geraya akan menghabiskan seluruh daun dan hanya menyisakan tulangnya. Pencegahan ulat geraya dilakukan dengan merotasi tanaman dan menjaga kebersihan lahan untuk menekan perkembangannya. Pengendaliannya dilakukan dengan menyemprotkan insektisida Arrivo 30 EC, Atabron 50 EC, atau Dursben 20 EC dengan dosis sesuai dengan aturan di kemasan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.